Kasus pembunuhan sadis terhadap gadis cilik berumur 8 tahun Angeline masih terus diusut oleh polisi. Kasus yang berawal dari laporan kehilangan, kemudian Angeline justru ditemukan terkubur di pekarangan rumah keluarga angkatnya. Polisi hingga kini masih menetapkan satu tersangka dalam kasus pembunuhan, yakni Agus, yang tak lain adalah pembantu di rumah keluarga angkat Angeline. Meski demikian, publik berkeyakinan Agus tidak bekerja sendirian dalam melakukan perbuatan keji dan sadis itu. Ibu angkat Angeline dianggap ikut bertanggung jawab atas kematian Angeline. Karena itu, polisi diminta mengungkap kemungkinan tersangka lain dan tidak hanya berhenti pada pemeriksaan terhadap Agus, pembantu di rumah Margaret. Apalagi motif pembunuhan Angeline masih terselimuti kabut tebal karena tersangka Agus terus berubah-ubah dalam memberi keterangan. Ditambah lagi, terungkap fakta bercak darah bukan hanya ditemukan di kamar si pembantu, tapi kabarnya juga ada di kamar Margaret. Pengungkapan kasus Angeline secara gamblang amat perlu dilakukan demi memerangi kekerasan terhadap anak. Di negara kita, kejahatan ini cukup tinggi, tapi hanya sedikit orang tua yang masuk penjara karena menelantarkan anaknya. Kisah Angeline, bocah berusia 8 tahun yang dibunuh di rumahnya di kawasan Sanur, Bali, sungguh mengiris hati. Ya, apapun motifnya, pelaku pembunuhan sadistis itu perlu dihukum berat. Peran ibu angkatnya, Margaret Christina Magawe, harus pula diungkap demi memenuhi rasa keadilan. Untuk mengupas hal itu sudah hadir di studio. Di sini ada praktisi lie detector, ada lie detection ya. Di sini ada Mas Gani Handoko Gani, dan juga nanti kita akan mengundang Anda untuk memberikan komentar lewat SMS ke 0811 833 551. Anda juga bisa menelpon melalui nomor interaktif di 021 52 900 308 atau 021 52 900 311. Selamat pagi Mas Handoko. Selamat pagi. Terima kasih telah hadir bersama kami di Jurnal Pagi. Sama-sama. Ya, sebelum kita lanjutkan dialog ini, kita lihat dulu video gambar berikut ini, Mas Handoko. Nah, Mas Handoko, ini kan kalau kita lihat ada beberapa gambar yang muncul setelah kejadian ini. Dan Mas Handoko sebagai praktisi untuk lie detection ini, Anda melihat, dan ini saya lihat juga di beberapa Twitter Anda terkait dengan mengusut kematian Angeline. Apa yang kita bisa lihat dari foto ini ibu angkat dan juga kedua kakak angkat ya dari Angeline? Ya, kalau dari foto ini yang saya lihat memang ada ekspresi wajah senyum, atau bisa dikatakan pemilik ekspresi wajah senyum ini sedang happy, sedang senang. Di situ maka Anda mempertanyakan, apakah ada wajah sedih terlihat di foto ini? Betul. Seperti itu? Ya, tetapi saya mau menggarisbawahi bahwa memang lepas dari konteksnya saat itu, apakah memang diperlukan senyum pada saat difoto, yang saya lihat memang tidak ada wajah sedih. Oke. Mungkin pada apakah pada saat itu mungkin pas lagi senyum di fotonya atau gimana? Ini jadi, bisa dilihat juga? Tidak bisa dilihat. Jadi kelemahan dari foto itu adalah foto hanya berbicara apa yang difoto pada saat itu. Tetapi kalau video bisa menceritakan sebelum, sesudahnya, dan saat itu. Kalau kita lihat dulu dari foto ini memang tidak ada wajah sedih dia terpancarkan atau terlihat dari foto-foto ini. Bagaimana dengan kalau kita lihat ada orang di belakang juga yang menunduk dengan beberapa orang di belakang ini. Ini apa? Ini bisa nggak kita yang unik memang dari foto ini yang unik adalah wajah yang di belakang. Ya, wajah orang di belakang antara Ibu Margaret dan anaknya. Sebelah, kalau di foto, kalau di layar Anda berarti di sebelah kiri. Sebelah kiri, ya. Ya. Bandingkan dengan seorang asing di sebelah kanan yang berbaju biru. Ya. Kalau kita lihat orang berbahasa orang asing di belakang itu dia tersenyum. Tetapi orang Indonesia di belakang Bu Margaret dan anaknya menunduk ke bawah, matanya ke bawah, dan hanya tersenyum sedikit. Nah, ini tentu menjadi sebuah pertanyaan, mengapa di dalam sebuah foto ada ekspresi yang beda. Dan kembali ini terus terang saya juga memerlukan video untuk bisa mendeteksi lebih dalam. Hanya saja kalau kita lihat dari foto statis seperti ini, memang ada perbedaan ekspresi atau perbedaan emosi pada orang ketiga tersebut. Dia tidak tersenyum, gembira, dia tidak sedih.
Oke. Jadi tidak ada rasa duka ya. Di sini Tidak hanya ada. tersenyum dan kegembiraan Iya. malahan dari gambar Iya. yang terlihat ini Iya. ya. Oke, Mas Handoko, Anda juga memetik sebuah gambar atau hasil dari video wawancara di Iya. beberapa televisi terkait Iya. dengan pelaku atau tersangka Agus. Nah, ini kita lihat ada potongan-potongan gambar di mana ini juga kita lihat. Oh, kalau bisa lihat ada beberapa potongan gambarnya juga di laptop ini. Bisa. Boleh kita lihat Mas Handoko di sini? Silakan. Boleh kita putar Mas Handoko? Nah, ini adalah beberapa foto ibu. Ini adalah foto ibu dulu ya, ibu Ya. dari ibu angkat dari Angeline. Nah, ini boleh saya turunkan Mas Ya. Handoko. Nah, Oke. Ini bisa diceritakan apa yang Ya. Anda lihat dari foto atau ini adalah sebenarnya video ya, tapi Video, betul. di-cut ya, Di-cut. dipotong-potong. Jadi ini salah satu video yang dilakukan oleh TV di sana. Ya, waktu itu wartawannya mengunjungi rumah Ibu Margaret, dan bila Anda lihat video itu, saya yakin Anda tidak akan menyadari adanya perubahan ekspresi. Karena memang yang disebut facial micro expression atau detail ekspresi wajah itu memang sangat cepat. Ya, begitu cepat, betul. Begitu cepat, hanya 1/25 detik. Untuk itulah saya memerlukan rekaman ini dipotong. Oke. Itu teknisnya yang saya lakukan. Dan saat dipotong, ada perubahan wajah ini. Di layar televisi Anda bisa melihat bahwa dari yang awalnya senyum, tiba-tiba ada ekspresi wajah yang berbeda dari senyum. Dan ekspresi ini, ada kemungkinan ekspresi sedih, atau ekspresi sedih dan takut. Sedih dan takut. Sedih dan takut. Oke. Saya memang memerlukan angle yang lebih dalam, yang lebih detail, dengan pencahayaan yang lebih baik. Nah, dari mana bisa muncul atau Anda melihat bahwa adanya ekspresi sedih dan takut itu? Perubahan yang ketika tersenyum tadi, lalu kemudian muncul ekspresi-ekspresi yang mengubah menjadi ekspresi yang takut itu. Pada saat seseorang sedih atau takut, kuncinya adalah di alis mata. Oh, Ketika orang sedih, dia alis matanya akan membentuk V terbalik. V terbalik. Oke. Ya. Kemudian ketika dia dibandingkan dengan ketika dia sedang takut, justru alis matanya turun, tetapi kemudian mengumpul di tengah. Jadi seperti ini. Oke, ini berarti alis mata yang Dia takut. Oke. Dan dia bergernyit sendiri? Iya, dan mulutnya akan mencekung ke bawah. Oke. Itu takut. Tapi kalau orang sedih, saya mulai dengan ekspresi sedih yang salah dulu ya. Kalau sedih yang salah gimana? Biasanya orang sedih. Oke. Tapi sedih bukan itu. Sedih itu kebanyakan justru terlihat dari alis matanya. Contohnya gini. Nah, ini kan Mas Handoko saja bisa, maksudnya tahu, jadi bisa meniru kah? Bisa. Ada yang model supaya terlihat bahwa memang sedih saya seperti Bisa. ini. Bisa. Bagaimana kita bisa melihat bahwa itu real sedih ataupun dibuat-buat? Iya. Caranya adalah dengan melihat otot-otot wajah yang membentuk ekspresi itu. Dan itu memang kita mempelajari secara khusus otot wajah tersebut. Oke. Itu disebut facial action coding system. Jadi sebuah sistem coding wajah atau pengkodaan wajah berdasarkan otot-otot wajah yang membentuk ekspresi. Jadi sebagai praktisi lie detection atau praktisi micro expression, kita dituntut untuk bisa menerjemahkan ekspresi wajah berdasarkan kode ilmiah. Bukan hanya ini senyum nih mbaknya nih, tapi dari senyum ini ada sebuah makna di situnya. Ya, betul. Oke, baik, kita masih akan membahas lagi Mas Handoko terkait dengan beberapa gambar yang Anda lihat dari hasil-hasil ini, dan kita akan kembali pemirsa usai jeda pariwara berikut ini.